Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau IAP Indonesia telah membahas berbagai ide inovatif tentang sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, yang memenuhi norma ilmu, etika, dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pandangan mungkin out of the box, sedikit terasa kontra terhadap apa yang selama ini dijalankan. Namun, spiritnya adalah mengkristalisasi gagasan untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, yang juga dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta lebih adil dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana lengkapnya gagasannya? Saksikan pada video berikut ini. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Hatur nuhun. Terima kasih. Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Ini sudah ke saya semuanya ya, Ibu Dina ya. Jadi baik, kita akan pindah segera ke benar, apa Pak. Ini presentasi dari inisiator ya, Pak Sondi Amar. Kalau Pak Sondi Amar ini siapa ya beliau ini? Pak Sondi ini ya seangkatan dengan saya, masuk planologi ITB 72 ya, bersama-sama. Oleh karena itu ya saya diminta selalu mendampingi beliau nih. Pak Sondi sekarang itu dikenal sebagai founder ya dan sekaligus CEO dari PT Bandar Kayangan Internasional ya. Bandar Kayangan ini kita ketahui sebagai sebuah kota baru ya, diinisiasi oleh Pak Sondi, dan Pak Sondi sekaligus menjadi chairman ya dari tim pejabat. Pak Sondi juga masih aktif mengajar ya sebagai pengajar luar biasa di Graduate Schools of University of Indonesia ya, saya kira beberapa mata kuliah, lalu di Graduate School of Land ya, State Institute of Public Administration Land ya itu, dan juga di Universitas Pancasila ya, dan School of Government and Public Policy. Ini yang di Sentul itu ya. Saya nggak begitu ini, tapi saya kira itu SGPP ini adalah Pak siapa itu, Gita Wirjawan kalau nggak salah ya. Lalu sampai sekarang beliau masih expert member dari Ministry of Home Affairs, masih sering memberi apa itu ya, provokasi ya kepada teman-teman di sana. Lalu kemudian juga sampai dengan tahun 2015 beliau member dari Indonesia Ocean Council ya, IOC, dan pernah menjadi Deputy 5 ya untuk Papua ya, apa namanya ini, Development Acceleration Unit of Papua dan West Papua Province ya, di Vice President Office kita. Dan kemudian tentunya ini penting sekali, Senior Advisor di Ministry of PPR, Bappenas, terutama untuk bidang Spatial Planning and Maritime Affairs. Saya kira apalagi yang penting Pak Sondi ini ya. Saya kira cukup ya Pak Sondi, sekolahnya di PL, di Carnegie Mellon University, dan di Pittsburgh ya. Saya persilakan Pak Sondi untuk memberi sajiannya ya, dan saya kira ini sangat penting, dan nanti para penanggap akan melaksanakan pekerjaan masing-masing, mulai dari Pak Syarif, kemudian Pak Busit ya, Pak Budi Situmorang, Pak Dirjen, lalu yang terakhir Ibu Teti ya, dosen planologi SAPPK ITB. Saya kira Pak Sondi saya persilahkan duluan, mau berapa menit ini, mungkin agak panjang ya, karena Pak Sondi ini menjelaskan batang tubuh dari rancangan undang-undang, dan kemudian juga tentu diawali dengan beberapa motivasi atau ya pengantar lah ya. Jadi
kira cukup panjang, mungkin Pak Sony bisa sampai 30 menit ya. Oke, tapi kalau bisa lebih singkat lebih bagus. Ya, silakan Pak Sony. Ya. Ada yang mau di-share screen, silakan. Ya, kelihatan kah? Ya, tapi belum muncul. Belum muncul. Sudah tampak? Belum kelihatan barangnya, tapi sudah di start. Ya, ini dia. Oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Bagaimana saya ya tentang baiklah Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Bisa ini karena Pak Ketua, kita garis gitu. Pak Senior kita, Pak Sarif Pradimaja, Bapak-Bapak penanggap, Bapak Ibu, Pak Dirjen, Bu Teti, teman-teman dan senior, Pak Hardi, dan semua yang saya kira sangat saya muliakan. Tidak bisa disebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu, sudah tampakkah ini gambarnya? Sudah. Baik. Pertama saya ingin komentari Bapak Sarwono tadi. Saya kira itu sangat inspiring ya. Itu satu bab sendiri kita harus masukkan. Jadi repositioning Indonesia, pengelolaan sumber daya alamnya di dalam kontribusinya kepada dunia. Itu bila bisa kita coba rumuskan ya. Satu bab sendiri kalau saya lihat ini. Tapi saya kira dalam perjalanan itu masih bisa kita bisa tambahkan. Karena yang paling penting adalah sekarang hearing dulu dengan DPD, diusulkan dulu, nanti dalam perjalanan selalu akan ada penambahan. Dari 30 pasal ini mungkin akan menjadi 60 pasal. Bapak Ibu, pertama saya sangat berterima kasih Bapak Ibu hadir mendengar dan kita membahas. Mungkin saya ingin awali bahwa ini adalah satu ide yang sangat sudah panjang sekali perjalanannya. Lama sekali gagasan ini muncul. Dari mulai tahun 86 sebetulnya sih. Cuma bertambah terus materinya. 86 itu saya membuat makalah memproyeksikan akan terjadi bencana politik tahun 92 atau mundur ke 98. Terjadi. Salah satunya solusinya adalah desentralisasi, demokratisasi, dan perluasan dunia swasta dengan mengelola sumber daya alam di semua daerah. Ini secara adil. Itu akan selamat, tidak akan terjadi bencana. Karena waktu itu salah satu yang kemungkinan yang dalam variabel yang saya buat adalah adanya disunity dan distrust terhadap pemerintah Orde Baru yang mulai ada bibit-bibit 9 naga. Waktu itu, inner circle. Nah, tetapi tentu tidak mungkin berhasil waktu itu ya. Nah, ketika pulang dengan Menteri Dalam Negeri Pak Rudini, kok kebetulan ditanyakan ya saya jelaskan, beliau malah mengangkat ini menjadi satu gagasan yang untuk reformasi pemerintahan daerah. Tapi masih belum dirumuskan kalau soal sumber daya alam ini, karena masih heavy-nya ke desentralisasi. Nah, tahun 2006 ketika Ibu Sri Mulyani baru 2 minggu menjadi Menteri Keuangan, dalam seminar yang pertama beliau hadiri, itu saya menggagas adanya undang-undang pengelolaan kekayaan negara. Waktu itu pengelolaan kekayaan negara 2, barang pemerintah yang dibeli atau diperoleh dengan APBN dan lain-lain yang sah, dan kekayaan yang dikuasai negara, kan potensial, yaitu yang kita sebut dari mulai tanah, hutan, air, isi tambang, laut, ya, udara, dari Sabang sampai Merauke di atas teritorial, dan ZEE dan landas kontinen. Begitu kayanya.
sangat banyak. Nah, sangat disambut baik waktu itu sekjennya Pak Kristiadi, saya yang Pak Sarono udah hadir lagi. Itu kesayangan beliau itu Pak Kristiadi. Kebetulan saya juga sangat dekat, sering dibantu, sering saling bantu. Nah, kemudian sudah 1 tahun dibuatkan RUU-nya, lebih luas dari ini, karena berkaitan dengan barang negara. Ini lebih banyak prosedur dan detail. Tetapi selesai juga, dan ketika seminar terakhir sangat senang. Waktu itu Dirjen Perbendaharannya itu, kekayaannya itu Pak Mulyan Nasution, sekjennya Pak Kristiadi. Tapi rupanya politik masih belum memungkinkan. Jadi belum lanjut. Nah, sekarang ini kelihatannya semakin isu-isunya semakin kuat untuk kita bisa banyak pendukung, ya. Tapi kita batasi tidak lagi barang negara, biarlah barang negara urusan Menteri Keuangan saja. Walaupun sebetulnya inginnya Menteri Keuangan itu adalah bendaharawan sejati yang mengelola segala macam. Nah, inilah jadinya. Nah, ini sudah diterima oleh DPD. Kontak saya terakhir, ya silakan kita atur jadwal untuk hearing. Nah, Bapak Ibu, saya memang hanya inisiator. Tentu akan diperluas nih mungkin 2-3 kali lipat nanti dalam perjalanan, ya. Saya lebih percaya karena ini dengan satu kelembagaan IAP dengan segala macam profesinya, ya, banyak yang ahli pengalaman di mana-mana. Nah, mungkin ingin diawali dengan satu ini. Inilah yang mungkin kita akan jadikan dasar latar belakang ini kenapa kita membuat undang-undang, ya. Jadi SDA Indonesia ini maha kaya, tanah air, migas, mineral, hutan, laut, dan lainnya itu. Dan sudah ada kementerian dan lembaga yang mengurus itu. Harusnya Indonesia sudah maju, sudah makmur dan adil. Bahkan sudah setengah abad membangun secara teknokratik. Saya bertanya itu, teknokratik benar apa? Ini mulai provokasi di bahasa saya. Tetapi seperti kurang ilmu dan niat baik. Ini kurang ilmu ini artinya teman-teman IAP ditantang yang ilmunya lebih banyak, lebih luas. Ayo gitu, ya. Jumlah orang miskin dan susah hidup itu masih hampir separuh penduduk negeri. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak pernah berkurang banyak. Pembangunan pun hanya andalkan uang negara dan hutang negara semakin besar. Lupa mengelola sumber daya alam ini bisa jadi modal, ya. Nah, sebagian besar sekarang SDA dikuasai asing dan segelintir WNI yang menjadi orang sangat kaya, ya. Nah, ini kelihatannya yang paling mengakar adalah pengelolaan sumber daya alam maha kaya ini tampak tanpa neraca. Dari 25 undang-undang yang kita evaluasi, itu hanya hutan yang mengamanatkan inventarisasi. Berarti ada masuk valuasi. Yang lain-lain tidak, tanah tidak, migas tidak ada neraca, tidak ada inventarisasi, ya. Padahal itu sangat penting. Saya masih ingat perdebatan ketika dulu dengan sekjen atau sestamanya BPN, ketika seminar, sebelum seminar Undang-Undang Kaya Negara, kenapa sih keuangan mau ikut-ikut urusan sumber daya alam? Nah, saya bela teman-teman keuangan itu. Ini cuma karena tidak ada valuasi di semua kementerian yang mengurus ini. Valuasi itu kan ada uang, expected future values itu uang. Kalian hitung nggak? Semua nyerah, memang tidak dihitung. Saya masih ingat waktu, ya, Sestama mengatakan, oh iya, kalau itu bukan tupoksi sana. Jadi tupoksi uang hanya untuk itu. Yang lain tetap tupoksi Anda. Nah, kemudian eksploitasi pun secara serabutan siapa usul dikasih begitu. Di mana saja. Bahkan basisnya saya dengan bahasa buruk keserakahan. Tanpa hiraukan berkelanjutan. Ini bahasanya kurang bagus, ya. Lemah penyerasian dalam antar kawasan dan antar daerah. Tidak ada penyelesaian itu. Atau kurang atau lemah. Juga tidak
biasa kita mengintegrasikan misalnya di sini akan bangun kebun. Ketika swasta akan bangun kebun, diizinkan dapat HGU dan mengkonversi hutan, itu tidak ada dalam rencana RPJM. Lalu apa RPJM ini harusnya berkaitan dengan itu skala besar? Harusnya kan ada industri, bagaimana infrastrukturnya ke sana dan seterusnya. SDM-nya juga ya. Tidak ada. Jadi tidak terintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah atau nasional. Nah, kemudian ada lagi kelemahannya adalah integrasi antara sumber daya alam ini dengan keuangan negara. Kita tidak patut berhutang banyak, ya, dan negara lagi berbahaya. Sumber daya alam itu bisa dikonversi jadi modal dan urusan swasta. Sehingga negara yang tetap punya kedaulatan tidak terganggu. Tidak usah banyak hutang. Jalan tol bisa dibangun sekelas jalan tol tanpa bayar tol, bahkan tidak usah uang negara. Dari mana dibayarnya? Dari berbagai keuntungan kegiatan yang sekarang ada bahasanya itu captured value, land capture value. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, dari kegiatan produksi ya. Lalu juga ini yang paling bisa menjadi isu politik. Tanpa berbagi manfaat dengan pemilik sejati kekayaan negeri. Ya, seseorang mendapat izin, PT mendapat izin puluhan ribu hektar, boleh tebang hutan, dikasih HGU, dikasih segala izin, boleh tebang hutan, hutannya bernilai sangat tinggi, dia kaya sendirian, rakyatnya digusur, dan tidak dapat bagi hasil apa-apa. Pemda pun cuma sedikit. Begitu juga batu bara digaruk, jalan lewat pada hancur, Pemda tidak dapat apa-apa. Ya. Ini tak sejalan dengan pasal 33. Jadi itulah kenapa awal yang paling menonjol adalah pasal 33-nya. Nah, untuk itu kita membuat satu kerangka penelitian. Ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai norma dasar. Lalu kalau kita evaluasi 20-an undang-undang, ya. Kemudian kita lihat data empirisnya. Nah, ini dua ini untuk membuktikan bahwa pertama hipotesis kita bahwa undang-undang yang ada itu kurang mengatur apa masalah tadi itu. Memang ternyata inventarisasi pun hanya hutan. Apalagi kalau dalam semua undang-undang menyebutkan pasal 33 itu banyak di mana-mana disebutkan. Juga UPA punten Pak Dirjen. Tapi operasionalnya membagi kepada adat, membagi kepada masa setempat nggak jelas. Tuh. Jadi kita coba rapikan sebaiknya bagaimana sih. Nah, lalu jadi tidak mengatur neraca, tidak mengatur integrasi tata ruang, tidak mengatur integrasi dengan Renbang, tidak berkelanjutan, dan operasional pasal 33 tidak dihiraukan, ya, atau kurang. Nah, ketika kita melihat empirisnya, waduh, serem. Saya kira berbagai isu politik sekarang menggunakan itu. Ya, berjuta hektar digunakan asing, digunakan si anu, segelintir dan sebagainya. Ini memang itu satu empiris yang juga implikasi dari itu juga sangat buruk. Bahkan ada data KPK, tapi tanda kutip kita masih belum berani rilis ya Pak Boy, karena data KPK itu serem sekali. Kita belum berani, kita ingin konfirmasi dulu. Nah, intinya dengan evaluasi dan peraturan perundangan dan empiris kita membuktikan bahwa memang perlu pengaturan baru atau pelengkap atau sistem yang mengatur sistem. Nah, mengatur apa saja ini yang di kanan ini, ya. Itu kita juga sudah membuat naskah akademik. Intinya ada bab yang membuktikan, mengevaluasi dan membuktikan hipotesis 1. Ada bab yang membuktikan hipotesis 2, ya. Dan Undang-Undang Dasar ini kita mulai dengan satu kata, satu ayat ini. Jangan-jangan kita lupa. Pasal 33 ini jelas, ayat 1-nya perekonomian Indonesia disusun. Bukan tersusun sendiri. Disusun, diatur, dorong-dorong.
sebagai usaha bersama. Apa itu artinya usaha bersama? Dalam tafsiran sederhana, kalau bersama itu tidak ada dong yang dominan. Kalau begitu, tidak ada dong yang punya saham mayoritas. Kalau begitu, tidak boleh dong satu PT dimiliki mayoritas sahamnya oleh seseorang dan menguasai sumber daya alam. Nah, ini undang-undang loh, undang-undang dasar lah, konstitusi ya. Masa kita tidak hiraukan? Nah, tanda kutip ya kita lalai. Apakah di negara lain ada yang begini? Oh, banyak. Silakan lihat di Arab, bagi 3. Pengusaha itu 1/3, negara, kerajaan 1/3, orang Arab 1/3. Kita 99% untuk seseorang, ini yang kelebihan. Dan yang dipotong adalah hutan. Digaruk tambang, emas diambil. Aduh, keterlaluan ya. Nah, itu saja. Yuk kita kembalikan dengan ekonomi bersama ini. Baik, urgensinya jelas, harus ada pengaturan sistem. Mungkin yang kita ingin lihat adalah ngatur apa saja sih undang-undang ini. Ya. Pertama, ruang lingkup pengaturannya adalah penguatan penegakan norma dasar pasal 33. Ya. Itu. Yang kedua, yang B, mengintegrasikan antar sektor. Baik dia untuk tujuan konservasi, untuk pengusahaan, untuk fasilitas publik, dan penggunaan khusus pemerintahan dalam satu sistem, ya, dengan terintegrasi dengan penataan ruang dan sistem SPPN. Nah, C-nya ada rangkaian kegiatan yang kita atur di dalam undang-undang ini. Bagaimana melakukan inventarisasi, bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan pengorganisasian, bagaimana melaksanakan implementasi, dan bagaimana mengendalikan. Ya. Lalu yang H, yang huruf E itu, diinginkan pemerintah dan pemerintah daerah itu proaktif melakukan prakarsa dan fasilitasi. Prakarsanya ya menginventarisasi, ya, lalu memprogramkan perencanaan. Jadi jangan menunggu saja, nunggu investor, cipta kerja pun nunggu investor. Bukan begitu. Gubernur, bupati, wali kota, dan menteri itu berpikir, ini kita bisa apakan ya? Oh, ini harus konservasi habis. Ini bisa apa ya? Oh, ini untuk fasilitas publik bagus. Ini bisa apa ya? Oh, ini kalau gitu untuk kita usahakan. Nah, belum ada yang melamar swasta. Yuk kita dorong swasta. Ya, kita inventarisasi dia jadi objek yang bisa diprioritaskan di RPJM berikut, dan dengan kepastian koordinat dan segala macam kita evaluasi juga ya itu. Nah, itu kita ingin ada aparatur negara ini, eksekutif terutama, untuk proaktif. Lalu juga ingin kita aparatur negara ini efektif dalam pengendalian. Kita tahu ya, Freeport dulu katanya tembaga, tapi ternyata tambang emas terbesar dunia. Kok bisa nggak tahu? Berarti monitoring dan evaluasinya kita tidak pegang, walaupun harusnya dikuasai negara itu, dikuasai itu mengatur, termasuklah MONEF, mengendalikan. Kok sekarang minyak goreng hilang ya? Dan murah. Nah, berarti produksinya di mana kita tidak tahu, bisa dipasarkan kemana kita tidak tahu, mengendalikan harga kita tidak tahu. Dan memang kebetulan sawit ini sebagian besar didominasi bukan oleh kita. Nah, jadi sangat beralasan kita harus mengatur itu ya. Nah, kemudian harus bisa efektif. Lalu apa relevansi dengan profesi kita sebagai perencana wilayah? Tadi Pak Andi, Pak Ketua katakan bukan hanya perencana kota ya. Ya, kita merancang wilayah itu adalah merancang ruang. Ruang semua melekat pada SDA. Baik mau dikonservasikan maupun untuk pengusahaan. Pertama kita tahu sisi koin yang lain. Ini koin membangun itu ada 2. Perencanaan wilayah dan kota. Sisi koin yang lain, yang ini yang kita atur.
Jadi sumber daya alam yang melekat di dalam ruang itu, ini yang kita atur. Jadi profesionalisme kita tentu akan lebih bertambah karena bisa membuat berbagai pertimbangan lebih baik. Ketika kita, oh di sini kita tumbuhkan dengan pengusahaan, oh di sini kita rem dengan konservasi, ya itu akan lebih baik dan kita bisa lebih menjamin, bisa lebih mewujudkan begitu ya daripada merancang saja. Nah, itu kemudian di pusat ini karena ini pengaturan sangat kompleks ya, interkementerian, kita perlu membentuk komisi pengelolaan sumber daya alam. Yang dalam hal ini kita coba usulkan dikoordinir oleh Menteri Perencanaan. Komisi inilah yang membuat berbagai analisis dan memberikan berbagai masukan kepada Presiden, termasuk rancangan berbagai peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi oleh Presiden. Termasuk bisa menghentikan seperti kemarin Presiden menghentikan 2.000 sekian izin hutan. Nah, saya kira yang lain-lain ini adalah teoritis ya, tapi itu yang menjadi berdasar. Mungkin saya coba ingin masuk ke RUU-nya ya. RU-nya. Mohon izin ini 10-15 menit lagi nih Pak Boy. Ya, silakan. Karena silakan. Pasal demi pasal nih ya. Ya, monggo. Take your time. Ya. Ini kita cukup maraton membuat ini, meskipun dulu sebagian sudah ada ya, tapi memang kepala lebih banyak, lebih halus, lebih baik. Tapi kalau dari sini nanti kita ada masukan lebih banyak lagi, dan tadi saja di Pasarono itu satu bab sendiri udah terpikir. Satu bab sendiri itu. Nanti mungkin dari Pak Sarif kita bisa tambah. Ini berbagai pasal sudah banyak tambahan, termasuk juga dari Pak Sarif ini. Sudah tampakkah? Sudah. Pak Boy sudah kelihatan? Sudah. RUU? Belum? Udah. Sudah, Pak. Silakan lanjut. Sudah ya? Oke. Mungkin diperbesar ya? Boleh. Bisa kelihatan? Ya. Baiklah. Menimbang saya kira tidak. Ini yang biru-biru ini kalau mau dibaca silakan ya. Intinya telah tersedia peraturan perundangan dan mengatur dan yang mengatur ya, dan juga digunakan segala dasar eksploitasi yang dengan kuantitas besar, namun belum mendatangkan hasil yang optimal lah kira-kira. Kita perlu mengatur gitu kira-kira intinya lah ya. Mengingatnya cuma satu, pasal 33. Tapi nanti ahli hukum mungkin bisa nambah ya. Nah, di sini ada ketentuan umum. Jadi di dalam wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi termasuk ZEEI dan landas kontinen. Nah, kalau udara hanya di atas teritorial, bukan di atas ZEE. Ya. ZEE hanya permukaan lautnya, air lautnya, dasar lautnya, dan tanah di dalamnya. Kalau landas kontinen, kita tidak punya hak ngatur atau ngurus urusan laut, hanya tanahnya dasar. Dan yang ada terletak di sana. Jadi kalau ada kapal tenggelam di situ, masih urusan kita ya, bukan sumber daya alam. Nah, harta karun misalnya. Nah, kalau di bawahnya, tambangnya, itu landas kontinen masih punya kita. Tapi udaranya tidak ya. Nah, walaupun ada undang-undang lain, di tanah masih disebut angkasa. Nah, kita mengerti bahwa ternyata kalau angkasa itu outer space itu di atas 110 kilometer, itu banyak dunia belum bisa ngatur. Nah, yang kita bisa atur adalah udara sampai dengan
110 ya. Di sini ada yang berbeda adalah pengelola untuk pengusahaan ya. Itu memang kita ingin semua sumber daya alam itu dikelola secara profesional, terutama untuk yang skala besar dan menengah. Dan dipilih bukan siapapun bisa usul, ya, karena dia harus memimpin satu lembaga baru yang disebut Badan Usaha Bersama, yang dimiliki oleh bersama tadi, bukan hanya si swasta, ya. Nah, kemudian menteri adalah menteri yang membidangi koordinasi perencanaan. Kalau maksud ditetapkan undang-undang ini adalah untuk mengatur pengelolaan SDA secara terintegrasi, sistematik, dan terukur agar SDA sebagian dipelihara dan dimanfaatkan secara arif untuk memajukan kesejahteraan umum secara adil dan berkelanjutan. Itu biasa bahasa normatif ya. Ruang lingkupnya tadi sudah. Termasuk yang merah ini baru. Ini Pak Sarip yang memulai agar pemerintah dan daerah dapat secara efektif melakukan tindakan koreksi termasuk menghentikan kegiatan dan seterusnya. Biar punya dasar hukum ya. Lalu prinsip pengelolaan SDA. Yang pertama adalah pengelolaan SDA menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penetapan RT/RWN. Tapi ketika sudah ditetapkan, pemanfaatan SDA mengacu RT/RWN. Resiprok. Lalu yang ketiga, ayat 3-nya, pasal 5 ini, pemanfaatan SDA terintegrasi dalam rencana pembangunan. Jadi nggak sembarang gitu. Kita mau bikin kebun, mau konservasi, mau apa? Itu harus dalam satu kesatuan terintegrasi ya. Oh, Papua bagian ini akan kita buat. Di situ ada tambang dan kebun. Oh, kalau gitu jalannya bagaimana nih? Oh, kalau gitu industrinya bagaimana nih? Oh, kalau gitu SDM-nya bagaimana nih? Itu dalam satu kemasan RT/RW. RPJM ya. Lalu pasal 6-nya kita mengatur bahwa ada 5 tahap, mohon maaf. Ada 5 tahap pengelolaan, inventarisasi, lalu harus masuk setelah hasil inventarisasi apa, lalu masuk perencanaan, lalu pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian. Ini prinsip yang sangat mendasar dari POAC. Lalu pasal 3 ini kita mengatur bahwa inventarisasi itu untuk menghasilkan apa? Daftar inventaris SDA yang memuat objek-objek untuk konservasi mana, untuk pengusahaan mana, mana untuk fasilitas publik dan seterusnya. Ya. Dan B-nya itu informasi pemanfaatan SDA yang negatif. Yang tidak adil, yang merusak lingkungan, yang tidak sesuai sejalan dengan undang-undang, yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional berdasarkan evaluasi. Ya. Kalau tadi nomor 1 ayat 1 huruf A itu berdasarkan valuasi, penilaian. Nah, adapun penilaian di ayat 3, ayat 2-nya, daftar inventaris SDA ini itu dilengkapi dengan informasi geospasial. Ya, tidak hanya SDA itu sendiri, jadi ada sosialnya, budayanya, ekonominya, sarana prasarana, dan hukum dan sebagainya. Nah, adapun valuasi itu berdasarkan multi nilai. Jadi bukan hanya uang dan ekonomi, tapi ada nilai-nilai sosial, budaya, lingkungan, kedaulatan, dan sebagainya ya. Sedangkan evaluasi adalah ya kalau kita nilai tidak cocok.
dengan undang-undang, negatif dan sebagainya ya. Nah, daftar inventaris ini yang merupakan kewenangan nasional ya, itu macam-macam undang-undang beda-beda ditetapkan oleh peraturan presiden. Sedangkan kewenangan provinsi ditetapkan oleh gubernur. Yang daftar inventaris SDA kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh bupati wali kota. Nah, kemudian pasal 8-nya ini masuk ke perencanaan. Tadi inventaris ya. Ketika perencanaan, daftar sumber daya alam itu yang tadi daftar inventaris sumber daya alam dipilih lalu dijadikan prioritas. Dalam perencanaan kita menghasilkan daftar sumber daya alam yang prioritas yang diambil dari daftar tadi inventaris untuk diprioritaskan pada satu RPJM berikut, ya, untuk diintegrasikan. Termasuk kita harus membuatkan pradesain dan prastudi. Karena ini berkaca ke negara-negara yang maju, negara itu memprakarsai adanya pradesain dan prastudi. Sehingga kelihatan akan jadi apa. Jadi kita kalau menawarkan ke investor atau kita melelang sesuatu itu tidak sekedar ini loh ada hutan, ini loh ada tambang, bukan begitu. Selain nilai dan sebagainya Bapak, bisa jadi apa, berapa kelayakan atau praknya itu ada. Itu saya lihat yang paling biasa adalah Cina. Ya. Nah, kalau tidak salah beberapa saya lihat juga di Malaysia. Nah, jika di dalam RPJM itu ternyata ada mengusulkan di luar RPJM, ya RPJM boleh saja direvisi, tetapi itu urusan presiden. Jadi presiden diberikan ke diskresi untuk ya mengadakan revisi atau menetapkan lain, menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu. Lalu nomor 9 ini, pasal 9 ini pengorganisasian. Sebetulnya yang lain-lain pengorganisasian untuk konservasi, fasilitas publik dan itu biasa saja. Yang penting konservasi itu harus oleh nirlaba. Intinya janganlah untuk konservasi diberikan kepada PT, ya, harus nirlaba. Nah, untuk pengusahaan ini banyak karena kita ingin usaha bersama, maka kita harus tahu siapa rakyat di situ di sana. Oh, ada adat, ada masyarakat setempat. Dikoperasikan dulu. Lalu kita akan bentuk namanya badan usaha milik bersama ini, ya. PT biasa itu sebetulnya sudah biasa PT itu milik bersama banyak, tapi biasanya ada mayoritas. Nah, di sini tidak. Katakanlah yang swasta nanti dalam aturan berikut itu dapat 1/3, yang 2/3-nya berbagi, ada saham BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, ada koperasi rakyat, masyarakat setempat. Dan bahkan kalau saya lihat di beberapa negara, lembaga pendidikan tinggi diberikan saham juga. Karena untuk keterkaitan dalam mengembangkan SDM dan pendapatan. Lalu negara juga memfasilitasi, jadi bersama-sama nih negara ini memfasilitasi negara ke notaris lah praktisnya. Bersama duduk ke notaris mendirikan PT. Mungkin ilustrasi ya. Kalau hasil inventarisasi di Indonesia ada 70 calon kebun dari Sabang Merauke. Ada Aceh 1, Aceh 2 calon kebun sawit misalnya. Itu setelah dilelang yang menang Aceh 1 misalnya Sinar X. Yang Aceh 2 yang menang PT Lipan misalnya. Saya tidak mau pakai nama asli ya. Tapi itu jagoan kok, bisa saja boleh sebut. Memang betul-betul ahli mereka ya. Tapi takut salah lah gitu kira-kira. Nah, begitu ada pemenang, nanti pemenang ini bersama-sama dengan BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, dan rakyat ke notaris. Itu praktisnya ya. Mendirikan PT baru, misalnya PT, kalau kita mau sebut Sinarmas Aceh 1. Bisa ya. Nah, kemudian dan seterusnya sampai Sabang Merauke. Di situ ada pembagian saham. Dan semua saham umumnya goodwill. Ya, karena kenapa?
modal terbesar adalah pada sumber daya alam itu. Tidak ada yang punya modal. Karena selama ini pun para orang-orang kaya itu ya menjadi kaya, menjadi konglomerat itu tanda kutip bukan modal awal dia punya, hanya sedikit saja buat warawiri. Tapi ketika izin dapat dari izin dan HGU itu ya, izin operasional, ekspor dan sebagainya, itu sudah bisa menjadi dasar untuk meminjam uang, mendapat uang dari bank atau dari lembaga keuangan non bank. Jadi tidak ada yang punya modal sendiri ya. Nah, berdasarkan itulah maka kita bisa menetapkan benda asas kekeluargaan, keluarga besar rakyat Indonesia, bahwa tanah atau sumber daya alam, hutan dan sebagainya ini milik warga keluarga Indonesia. Dan memang tidak perlu pakai modal, ya. Oke, itu yang mendalam pertama. Lalu pelaksanaan. Pelaksanaan ini sebetulnya ada 3. Yang paling mendasar, kalau tidak ada disebutkan dalam prioritas RPJM, maka tidak boleh diizinkan, diberi izin. Ya. Meskipun ada dalam daftar inventarisasi SDA, kalau tidak ada dalam prioritas RPJM, tidak bisa diizinkan. Nah, pelaksanaan itu ada 3 yang difasilitasi negara. Pertama, negara menyiapkan perizinan paket lengkap. Sederhana begitu ceritanya. Tidak usah swasta itu menunggu. Setelah terbentuk BUMB, Badan Usaha Milik Bersama ini yang dimotori oleh seorang jagoan atau perusahaan jagoan, tidak usah minta. Karena waktu kita inventarisasi, koordinat sudah jelas, segala sudah jelas, berikan lengkap. Jadi proaktif. Ya, itu 1. Kepada siapa diberikannya? Bukan kepada Sinareks, tapi kepada BUMB-nya, kepada Badan Usaha Milik Bersama. Ini juga memastikan bahwa ini adalah milik bersama, bukan milik satu perusahaan. Ya. Nah, kepastian untuk kita tetap memiliki negara ini atas sumber daya alam, menguasai. Nah, yang kedua, pelaksanaan kedua ada yang paling penting. Kedua, modal. Modal ini difasilitasi negara. Kita melihat praktek di Cina yang paling spektakuler, difasilitasi negara, baik oleh surat jaminan ataupun dengan kolateral diberikan kepada bank-bank lalu menjamin dan seterusnya ya. Ini yang kita akan anut. Nah, yang ketiga infrastruktur dengan sendirinya. Ini mungkin APBN, APBD, tetapi bisa juga terbayar oleh kegiatan berbasis sumber daya alam itu. Saya masih ingat itu ya, motonya Sinarmas dulu, kami membangun perkebunan lengkap dengan infrastrukturnya. Termasuk jalan ke arah pelabuhan. Ya. Nah, kalau kita hitung memang benar itu bisa terbayar. Begitu juga ternak, bisa terbayar oleh ternak itu jalan-jalan. Nah, ini mungkin kita lapor ke Pak ATR, Pak Dirjen. Kalau ada izin lokasi di sekitar Patimban 10.000 hektar, ya, dan 6.000 hektar itu bisa dijual kaflingnya selama 20 tahun, maka untungnya 300 triliun. Nah, dengan 300 triliun itu bisa membangun jalan sekelas tol 500 km hanya 75 triliun. Tanpa APBN, tanpa utang, dan rakyat tidak usah bayar tol. Nah, membaginya bagaimana undang-undang ini? Memang tidak boleh kita negara setengah mati cari uang buat pelabuhan, cari uang, utang buat jalan, rakyat bayar tol. Yang untung dari kafling dia sendirian. 99%. Nah, itu kita atur kembali ya. Maaf. Nah, kalau tidak berbahaya. Berbahaya. Jadi itu modal. Dan infrastruktur. Ya bisa jadi dalam keadaan yang memang keuntungan yang tidak besar atau pas-pasan, hanya bisa cost recovery, ya negara, disitulah negara berperan. Ya. Oke, itu pelaksanaannya. Yang 11 ini pengendalian. Pasal 11. Intinya pengendalian itu pemantauan dan evaluasi serta tindakan koreksi. Ya.
Itu tergantung dari sumber daya alam itu kewenangan siapa, nasional, provinsi, kabupaten kota ya. Lalu pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh siapa? Oleh tim pengendalian independen. Ini yang akan dibentuk ya. Yang anggotanya meliputi namun tidak terbatas, yang itu mewakili perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta perorangan profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang kegiatan konservasi garing pengusahaan. Ya. Nah, tim pengendalian independen dibentuk di tiap provinsi, tapi yang memiliki pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian tim pengendalian independen pun ditetapkan pembentukan oleh keputusan Komisi Nasional yang di pusat ya. Nah, kemudian tindakan korektif dilakukan oleh pemerintah garing pemerintah daerah. Jadi tim pengendalian ini memberikan inputnya saja, memberikan rekomendasi dan analisis dan rekomendasi. Lalu ini pengelolaan untuk pengusahaan khusus ini ya. Intinya harus bermanfaat. Manfaatnya apa? Berupa produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena kita masih banyak import pangan, ya, daging, gula, beras, minyak. Minyak tidak ya harusnya. Tapi ya kok ada yang hilang ya. Nah ini masih banyak yang import. Kita harus memenuhi itu. Garam, ya, kedelai. Nah juga harus dapat keuntungan, menciptakan lapangan kerja. Cipta kerja itu dari sumber daya alam saja kolosal. Nggak worry lah kalau ada pabrik orang nggak mau mampir. Ini yang saya ingin garis bawahi. Kita itu cipta kerja jangan hanya berpikir wah ini ada pabrik orang akan mampir. Saya bilang oke, itu bagus. Tapi yang punya kita ini lebih hebat. Bisa kolosal. 1 juta hektar kebun dalam waktu 5 tahun, 4 juta tenaga kerja. Tambah 1 juta ini, 1 juta ini, 1 juta. Bisa 50 juta tenaga kerja dalam waktu 10 tahun. Nah ini jangan kita berpikir terlalu industri manufaktur orang punya, tapi kita berbasis punya kita. Manfaat berikut adalah keuntungan. Keuntungan ini harus berbagi. Ya, keuntungan itu berbagi, tergantung sebetulnya pembagiannya ya. Tapi kalau bisa ya kita ingin dorong 1/3 maksimum pengusaha dan minimum 2/3 negara dan rakyat. Negara lah ya, yang ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyatnya. Manfaat lain adalah terbangunnya pemukiman. Ini Pak Dirjan ya. Setiap izin lokasi kalau diberikan, ini saya coba terapkan dengan Pak Boy. Kalau izin lokasi diberikan itu kan 40% fasum fasos. Ini di kota nih yang mahal ya. Kalau dari 40% itu kalau saya lihat-lihat paling juga 30% yang betul-betul jadi fasum fasos. Nah, misalnya disisipkan 5% untuk tanah gratis bagi MBR, maka sudah setengah harga rumah atau 2/3 harga rumah gratis. Kalau dalam kota. Itu backlog perumahan yang cuma 1 juta sekian habis dalam waktu 5 tahun. Izin lokasi mengandung itu. Nah, kemudian begitu juga hutan, kebun, dan sebagainya. Ya, setiap ada kegiatan, masa tidak kita siapkan permukimannya? Inilah perancang wilayah dan kota. Dialokasikan 2% saja dari hutan, 2% dari kebun. Woi, sudah luar biasa. Semua punya rumah dengan coveringnya cukup besar di kampung. Ya, habis yang tidak punya rumah. Nah, kemudian pasal 15. Nah, ini agak bahasanya masih rumit. Tapi sebetulnya begini idenya. Untuk supaya lebih optimal manfaat ekonominya, cerita tadi Pak Timban harus jadi contoh untuk itu.
Kalau ada yang mengusulkan izin lokasi dan kita bisa hitung valuasi untungnya itu 300 triliun, maka kita bisa integrasikan dengan jalan-jalan yang tidak usah dibayar oleh negara. Begitu juga IKN. Ibu kota negara itu saya hitung dalam 20 tahun pengusaha bisa untung 1.000 triliun dari merubah kafling tanah menjadi kafling saja. Nah ini, kalau 1.000 triliun berarti semua bangunan negara bisa dibayari. Semua rumah-rumah PNS yang pindah juga tersubsidi. Sudahlah tadi tanahnya gratis setengahnya. Ditambah lagi subsidi, mungkin 70% tersubsidi. Ini saya pernah sampaikan ketika saya panel dengan Pak Menteri PU. Kita perlu cerdaslah, jangan berhutang, ya, dan jangan bebani negara, rakyat. Karena setiap ada kegiatan utama hebat itu, apalagi IKN yang akan didukung oleh segala undang-undang dan segala turunannya dan segala aparat, pasti diset untung tidak kecil. Itu konservatif kalau saya katakan 1.000 triliun dalam 20 tahun untungnya. Ya. Nah, kalau ini diintegrasikan maka akan mengurangi beban APBN, tidak usah berhutang. Negara ya, tidak usah berhutang dan rakyat tidak terbebani jalan tol. Terbangun infrastruktur hinterland 500 km terbangun. Begitu juga Jawa Barat. Ini ingin sekali saya dorong ini sejak Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ini belum dilantik, itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan Kepala Bapeda ini Pak Sumasna bisa. Ya. Lalu, tetapi itu tidak mudah memang. Ketika Kang Emil Wali Kota pun ingin membangun LRT 22 stasiun, tidak ada yang mau tender. Memang tidak visible, $2. Akhirnya saya dengan Pak Boy cari direktur kereta api. Cari bagaimana nih direktur kereta api di Cina. Sederhana konsepnya. Yang disebut sekarang capture value, land capture value itu. Ya. Kalau ada stasiun, maka harga tanah naik. Kalau 22, maka ada 20 lokasi harga tanah naik. Kalau dibiarkan saja tetap kumuh, harga tanahnya tetap naik. Tapi kalau kita tata ulang, dikombinasikan dengan redevelopment, yang kumuh menjadi 5 lantai, bisa harganya 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Bisa 5 hektar kawasan terdampak, bisa 50 hektar terdampak. Kita hitung keuntungannya. Salah satu keuntungan untuk bayar LRT gratis investasi. Maka hanya bayar operasional saja, tinggal 4.000 perak bisa tiket itu, tidak usah $2. Ya. Sekarang sedang dicari oleh Menko Perekonomian bagaimana ini mengatur land capture value. Ini kita buat di sini, diamanatkan dalam undang-undang ini. Cuma kemarin terlambat tahunya, jadi belum masuk ya. Nah, hal lain membangun yang banyak orang worry, bagaimana badan usaha milik bersama ini bisa aturan undang-undang ada, tapi operasional lebih tegas, lebih jelas. Nah, itu makanya disebutkan di sini dipesankan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memudahkan dan mempercepat pendirian BUMD dulu dan kerjasama BUMD dengan yang lain, termasuk BUMD ya. Kenapa BUMD diamankan bikin di sini, Bapak Ibu? Pembentukan BUMD itu panjang sekali jalannya. DPRD, Mendagri, Keuangan. Padahal kalau ini komisi ini sudah jelas mengatakan itu visible, hasil studi visible bisa cepat, tes langsung satu potong, ya. Oke. Lalu ini ada program pembangunan usaha. Ini adalah program proaktif supaya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota itu berpikirnya juga program membangun ekonomi. Jadi jangan pusing saja dengan urusan pertikaian politik lah ini itu ya. Ada paling tidak dalam periode dia itu satu perusahaan besar mungkin di skala besar didorong, kalau bupati wali kota perusahaan menengah itu didorong ya, itu dikerjakan. Didorong itu bukan dia yang melaksanakan,
Dari mulai inventarisasi, melelang, mengorganisasikan, dan sebagainya. Dan difasilitasi pemerintah pusat. Apa sih sasarannya? Nah, harus terbangun ini. Hutan industri tanaman, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan seterusnya. Dan industri berbasis itu. Jasa berbasis itu. Ada skala besar menengah itu. Ada skala besar dikoordinasikan oleh gubernur, skala menengah oleh bupati wali kota, kecil oleh bupati wali kota. Kenapa tidak ada tambang? Kalau untuk program pemerintah nggak usah ada lah. Nanti kita jadi ikut-ikutan untuk lebih mengeksploitasi ya. Ini alasan sementara, tapi terserah nanti ya. Nah kemudian program ini skala besar provinsi, skala menengah kabupaten kota. Jadi menjalankan semuanya. Modal, nah ini modal krusial ini. Modal untuk usaha skala besar ya. Itu ada difasilitasi dengan pilihan dan kombinasi sebagai berikut. A, pemerintah pusat memberikan surat penjaminan bagi BUMD ya untuk mendapatkan pinjaman. Sebetulnya ini sudah tertulis di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tapi tampaknya tidak mudah dalam prosesnya. Nah ini membuat nanti lebih membuat dikuatkan lagi dengan mungkin PP oleh komisi ya. Yang B, jadi ada satu PP nanti dalam pengadaan modal namanya. Peraturan pemerintah tentang pengadaan modal bagi program usaha bersumber alam. Ya. B-nya ini pemerintah pusat menempatkan dana. Jadi 5% saja pemerintah mendepositkan di Bank of Tokyo ya misalnya, atau Citibank, Bank Prima biasanya itu, atau Bank of Construction of China. Nanti si bank ini yang memberikan garansi kepada BUMD untuk mendapat 100% investasi, dana investasi. Hanya 5%. Kenapa 5%? Itu dunia biasa. Non-performing loan itu di bawah 3% sedunia. Ya. Nah, jadi kalau itu sudah cair, yang tahun pertama, misalnya kebun 1 juta hektar, atau di Jawa Barat 100.000 hektar. Lalu tahun pertama 20.000 hektar jadi. Ketika jadi 20.000 hektar itu, uang yang ini bisa cabut kembali dan yang 1/5 kebun jadi ini menjadi jaminan untuk berikutnya. Ya. Rolling over. Atau pemerintah pusat yang C ini memberikan pinjaman kepada BUMD 10%. Tergantung nanti gimana kriterianya. Masih kita bisa bicarakan dalam satu sesi ya. Yang D-nya, atau pemerintah pusat ini penyertaan modal kepada satu ke BUMD ini. Ya. Nah, untuk pasal 20 itu konkordan sama, hanya untuk modal skala menengah. Tapi tidak lagi pusat memberikan penjaminan. Ya. Yang pasal 21 itu cuma memang kita masih inginkan pengusaha profesional ini bukan sembarang semua bisa usul. Nanti daftar tidak terseleksi. Paling tidak mereka harus punya modal 5% saja. Dari tahun pertama paling kurang begitu. Ya. Nanti itu PP-nya akan lebih detail. Modal skala kecil. Nah, ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengalokasikan APBN APBD untuk salur penyaluran kredit, membangun lembaga penjaminan pinjaman, mengintegrasikan dengan usaha besar tadi ya. Lalu kita hampir selesai nih, sudah pasal 23. Nah, persentase pemilikan saham. Nah, ini pasti ramai ini. Untuk skala besar, saham dimiliki pemerintah pusat dan seterusnya itu, yang bukan swasta 65% minimum. Untuk swastanya 35% maksimum. Ya. Dan seterusnya lah. Itu detail angka itu mungkin kita akan sangat panjang berdebatnya. Dan bagusnya itu dalam PP nanti. Lalu pasal 24 ini afirmasi untuk daerah tertinggal, terpencil, terdepan. Lebih lagi mudah dari ini. Lebih mudah lagi dari yang tadi di atas. Nah, kemudian ada bab 5, pengelolaan Komisi Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pemerintah membentuk komisi nasional yang berkedudukan di bawah Presiden. Komnas SDA diketuai Menteri Perencanaan. Anggotanya, nah ini bisa protes orang yang punya resources. Bukan yang ngatur tanah, bukan yang ngurus tanah, bukan yang ngurus tambang, bukan yang ngurus air, bukan yang ngurus laut. Komisi itu di luar yang punya kepentingan langsung dekat dengan resources yang dia kuasai. Saya ingat ini seperti Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dulu. Ketika saya waktu itu sekretaris DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Bukan sekretaris, sekretarisnya Dirjen Puon. Kepala sekretariat, kepala TU-nya lah ya. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, itu menterinya ada 7. Mendagri ketua, anggotanya itu Sekneg, PAN, Pak Sarwono, terus Bappenas, Keuangan, Pertahanan, Beni Murdani, Panglima ABRI, Tri Sutisno, dan satu lagi yang agak berbeda apa? Menteri PU. Kenapa Menteri PU masuk? Karena dipandang oleh DPOD selama ini membuat aturan-aturan persis seperti otonomi yang kita inginkan. Ada batang cabang ranting gitu. Jadi kalau ada rapat DPOD, menteri lain diundang sebagai anggota ad hoc, bukan anggota tetap. Begitu juga ini. Kalau ada urusan tanah, ya menteri tanah dipanggil. Gitu ya. Aduh, ini bisa-bisa diomelin orang banyak ini. Nah, Komnas SDA dibantu oleh tim ahli yang beranggotakan ahli-ahli yang mewakili perkumpulan profesi perencanaan wilayah dan kota, perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup. Masuk lagi nih profesi kita ini, mudah-mudahan. Ya. Dan ahli masing-masing sumber daya. Nah, Komnas SDA ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan statusnya, mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pengembangan usaha, mengkoordinasikan atau melaksanakan penyelesaian masalah negatif, ya, pemanfaatan negatif. Lalu memberikan analisis kebijakan dan menyiapkan rekomendasi kepada Presiden untuk menjadi peraturan perundang-undangan. Komnas SDA bersidang paling sedikit 1 kali dalam sebulan. Komnas SDA pembentukannya ditetapkan dengan peraturan Presiden. Di masing-masing provinsi, kabupaten, kota juga dibentuk konkordans. Pasal 28. Komisi Nasional Pengelolaan SDA dan Komisi Daerah Pengelolaan SDA ini dalam melaksanakan tugasnya pada tiap-tiap tahap inventarisasi perencanaan ini melibatkan dan merujuk informasi dari tim pengendalian. Ya. Hasil tim pengendalian independen itu betul-betul menjadi rujukan. Ketentuan lain, pasal 29, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan pengaturan undang-undang ini disesuaikan. Penyesuaian peraturan perundang-undangan sebagai maksud diusulkan oleh Komnas SDA. Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Komnas SDA. Undang-undang ini mulai berlaku mudah-mudahan bulan Juni tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lebih dan kurangnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.